Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Zoltan Parker akhirnya menyerah setelah mengetahui identitas Harvey York. Coco Parker mau tak mau harus menyerah di hadapan Faida Achanta. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7040-7045. Chapter 7040. Krak. Namun, sebelum pelatuk busur silang di tangan Zoltan Parker ditarik, suara renyah terdengar. Harvey York di sisi berlawanan sudah dengan tenang menekan tangannya di depan busur silang, dan langsung mematahkannya. Sambil mengabaikan Zoltan Parker yang masih tercengang, Harvey York mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Tendangan ini sangat kuat. Meskipun Zoltan Parker merupakan generasi master seni bela diri, tubuhnya masih terguncang, dan dia hampir tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Adegan ini membuat Coco Parker, Tina, dan lainnya merasa sangat heran. Meskipun tindakan Harvey York terlihat sangat arogan, tapi di hadapan penanggung jawab Departemen Keamanan Umum, sungguh tidak bisa dipercaya untuk menjadi begitu sombong seperti ini. Lagi pula, bahkan jika seseorang ingin mencari kematian, tidak ada yang berani melakukannya. Harvey York ditakdirkan untuk menderita konsekuensi yang tak terbayangkan untuk perilaku sombong seperti itu. Zoltan Parker yang baru saja berkuasa, pasti akan melawan Harvey York sampai mati, untuk mempertahankan kekuatan dan statusnya sendiri. Dan seperti yang diharapkan, Zoltan Parker sangat marah dan mengertakkan gigi, lalu berteriak. Lakukan! Lenyapkan dia! Dia harus mati mengenaskan. Apapun yang terjadi, aku yang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Pada saat ini, Zoltan Parker tidak sabar untuk menginjak Harvey York langsung ke tanah. Lagi pula, dia sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan Umum Grand City. Belum lagi posisi dan otoritas yang tinggi, tetapi dia jelas merupakan nama yang terkenal di antara generasi kedua itu. Bahkan Dan Parker telah menunjukkan kebaikan kepadanya, siap untuk melakukan yang terbaik untuk memenangkannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang berpangkat tinggi dan berkuasa akan muncul di sini bersama ratusan orang yang memegang busur silang. Tidak hanya dia ditampar beberapa kali oleh Harvey York, tapi dia juga ditendang. Hanya bisa dikatakan Harvey York telah menghancurkan martabatnya. Adegan ini benar-benar sangat memalukan. Ratusan master dari Departemen Keamanan Umum berdatangan. Semua busur silang di tangan mereka diarahkan ke Harvey York, seolah-olah mereka akan melakukannya secara langsung tanpa memberikan siapapun wajah. Namun, Harvey York memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia melirik Zoltan Parker dan berkata, "Apakah kamu orang dari rumah kedua Parkerville?" Sambil mencibir, Zoltan Parker berkata, "Jika iya terus kau mau apa? Sudah terlambat bagi bajingan sepertimu untuk menjalin hubungan denganku." Dengan ekspresi tenang Harvey York berkata, "Jika ya, hubungi Otto Parker dan katakan padanya, demi dia, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Ingat, tuan keduamu berutang padaku." Zoltan Parker yang awalnya akan terus marah, tiba-tiba sangat terkejut saat mendengar kata-kata Harvey York. Dia lalu berkata, Kamu siapa? Apakah kamu Harvey York?" Harvey York berkata dengan ringan, "Bahkan jika kamu belum pernah mendengar Otto Parker berbicara tentangku, pernahkah kamu mendengar Clarion Parker berbicara tentangku? Kamu adalah perwakilan aliansi bela diri negara Harvey York." Ekspresi Zoltan Parker benar-benar menjadi pucat, tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan kepada orang di depannya. Pendahulunya bukan hanya dipecat dari jabatannya karena Harvey York, tetapi juga harus meninggalkan Grand City. Dan hari ini, orang yang ditemuinya adalah orang ini. Pada saat ini, Zoltan Parker memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Coco Parker juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Dia mengerutkan kening, dan berkata, "Zoltan Parker, apa yang kamu lakukan?" Chapter 7041. Kamu tidak akan lupa bagaimana kamu membuat janji di depan kakakku kan? Apakah kamu ingin mengkhianatinya? Coco Parker mengingatkan Zoltan Parker karena telah memilih satu sisi. Ada hal-hal tertentu yang perlu dilakukan tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang itu. Namun, Zoltan Parker sama sekali mengabaikan Coco Parker saat ini. Setelah wajahnya berubah sesaat, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Maaf, perwakilan York, aku sudah buta. Sekarang aku sangat dengan identitasmu. Sekarang identitasmu sudah dikonfirmasi. Perwakilan aliansi bela diri negara H, Presiden aliansi bisnis negara H, Tuan Muda Longman, dan Pangeran York dari Southlight. Dan yang terpenting, dia mengalahkan Mark Duane dari Origin Fish, lalu tuan kedua Clarion Parker dari Parkerville juga berutang budi padanya.
Ini cukup untuk membuatnya kagum pada Harvey York. Yang paling penting adalah dia berasal dari tuan kedua Parkerville. Dia bisa berdiri di sisi Dan Parker, tapi dia tidak boleh melanggar kehendak tuannya. Kalau tidak, tanpa dukungan tuan kedua, bagaimana dia bisa mengamankan posisinya saat ini? Jadi pada saat ini, Zoltan Parker tahu persis bagaimana dia harus memilih. Ini semua salah paham, perwakilan York, tolong maafkan aku. Zoltan Parker melambaikan tangannya untuk membuat busur silang pergi, lalu berjalan ke arah Harvey York, menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, dengan ekspresi hormat. Setelah melihat Harvey York mengangguk sedikit, dia melirik Coco Parker dan berkata, "Nona, maaf. Aku tiba-tiba memikirkannya. Meskipun aku adalah orang yang bertanggung jawab di Departemen Keamanan Publik sekarang, penunjukan dokumen belum turun. Aku tidak punya hak untuk mengambil tindakan terhadap perwakilan aliansi bela diri negara H. Selain itu, orang-orangku baru saja menonton video pengawasan. Itu tidak melibatkan masalah keamanan, jadi aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Nona, tolong maafkan aku untuk semuanya." Setelah selesai berbicara, Zoltan Parker memberi hormat lagi kepada Harvey York lalu melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang untuk pergi. Ketika semua Toyota Land Cruiser di luar menghilang, Tina dan yang lainnya tersentak dengan mata berkedut. Tidak hanya mereka terkejut dengan banyak identitas Harvey York, mereka bahkan lebih terkejut bahwa Zoltan Parker bahkan tidak memberikan wajah Coco Parker demi memandang wajah Harvey York. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dalam benak Zoltan Parker, status Harvey York jauh lebih tinggi daripada Coco Parker. Wajah Coco Parker saat ini tidak dapat diprediksi, dan dia tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan untuk waktu yang lama. Nona Parker. Putri Parker, sepertinya orang yang kamu panggil ke sini untuk menjalankan perintahmu sungguh tidak cukup baik. Jika kamu ingin melawanku, aku khawatir kamu harus terus memanggil banyak orang. Harvey York berjalan di depan Coco Parker, lalu dia berbicara dengan senyum lembut. Bagaimana kalau aku memberimu waktu? Namun, aku sarankan padamu, sebaiknya kamu menelepon Dan Parker secara langsung. Jika kamu menelepon orang lain, aku khawatir mereka tidak akan berani mendukungmu. Ini akan membuang-buang waktu kita kan? Kamu. Coco Parker gemetar karena marah atas pernyataan Harvey York yang meremehkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan ingin memberi Harvey York 2 pukulan. Namun, setelah dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba tidak berani menamparnya. Karena dia mengerti bahwa Harvey York bukanlah orang lemah. Dia mampu menindas orang lain, tetapi mereka tidak berani melawannya. Setelah menyentuh Harvey York pasti akan membayarnya ratusan kali lipat secara langsung. Dia sudah cukup kehilangan muka malam ini. Jika dia melanjutkan, bahkan harga dirinya akan tergores ke tanah. Sepertinya kamu tidak bisa memanggil siapapun, dan kamu tidak berani menyentuhku kan? Harvey York melihat rasa malu Coco Parker saat ini. Kalau begitu, apakah kamu ingin meminta maaf? Chapter 7042. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Coco Parker terus berubah. Dia berharap dia bisa menerkam Harvey York dan menggigitnya sampai mati. Namun pada akhirnya, satu-satunya alasan yang tersisa di hatinya membuatnya menahan amarahnya. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, dia menganggap dirinya sebagai putri Grand City. Dia membual bahwa dia dapat menekan semua wanita di Grand City dan menjadi wanita nomor 1. Adapun Faida Achanta, mantan selebriti nomor 1, di mata Coco Parker dia sama sekali tidak ada artinya. Dia bahkan menganggapnya sebagai pasien mental yang tidak pantas untuk dilihat. Tapi sekarang, dia diharuskan meminta maaf kepada Faida Achanta sekarang. Pada saat ini, Coco Parker sangat dirugikan. Tapi, tanpa permintaan maaf, bagaimana mungkin Harvey York akan melepaskannya? Mungkin tamparan besar lainnya akan datang dan mendarat di wajahnya. Dan jika Dan Parker dan Parkerville disebutkan, di satu sisi, itu mungkin tidak dapat menekan Harvey York. Selain itu, hal ini dapat mengubah masalah ini menjadi lelucon terbesar di seluruh kota Grand City. Memikirkan hal ini, Coco Parker akhirnya menekan amarahnya dan memutuskan untuk tenang. Yang terbaik adalah menunggu dan menangis kepada Dan Parker setelah kembali ke rumah, dan kemudian melihat bagaimana menyelesaikannya pada akhirnya. Dia percaya bahwa dengan strategi kakak laki-lakinya, dia bisa memenangkan pertempuran selanjutnya. Bukan masalah besar melenyapkan bocah lelaki yang tidak bisa bergaul dengannya. Memikirkan hal ini, Coco Parker akhirnya menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan ke arah Faida Achanta dengan ekspresi sulit dijelaskan, membungkuk dan memberi hormat. Putri Achanta, maafkan aku. Aku minum terlalu banyak malam ini dan tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku dengan sengaja mengucapkan kata-kata liar. Apa yang aku katakan bahwa kamu adalah orang gila, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Mengenai keuntungan dan pendapatan yang kamu sebutkan, aku akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang singkat.
Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepadamu. Setelah mengatakan ini, Coco Parker merasa ekspresinya sangat sedih hingga hampir muntah darah. Namun meski begitu, dia masih menekan pikirannya dan mengendalikan ekspresi palsu di wajahnya. Coco Parker, meskipun permintaan maafmu sangat tidak tulus. Tapi karena kami kebetulan sedang makan malam, jadi kami tidak akan mengganggumu. Pergilah, kami tidak peduli lagi denganmu. Faida Achanta berkata acuh tak acuh, tanpa melihat pada Coco Parker. Adegan ini membuat Coco Parker sedih dan hampir muntah darah lagi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia lalu mundur sepenuhnya, dan setelah dia keluar dari kamar VVIP, dia membawa semua orang pergi dengan ekspresi jelek. Terlepas dari hal-hal lain, sikap ini dianggap dapat diterima. Dan begitu orang-orang ini pergi, Alexei Murai akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan dan menutup pintu, lalu dengan cepat berbalik. Kakak perempuan, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Dengan kepribadian Coco Parker, dia tidak akan melepaskanmu. Setelah dia kembali, dia pasti akan menangis kepada kakak laki-lakinya. Aku khawatir kita perlu mengumpulkan semua orang kita secepat mungkin. Jika tidak, kita mungkin harus menghadapi kerugian besar. Faida Achanta meletakkan cangkir teh, berpikir sejenak, dan berkata, kita benar-benar harus mengumpulkan orang. Aku akan mengirim pesan ke ayahku. Mendengar ini, Alexei Murai sedikit terkejut. Guru belum mati? Bisakah kamu menghubunginya? Harvey York juga memiliki wajah yang aneh. Penguasa Grand City sebelumnya belum mati. Tetapi mengapa semua anggota 7 keluarga besar merasa bahwa penguasa kota telah lama meninggal? Faida Achanta mengangkat alisnya saat ini, dan mendengus. Kapan aku secara terbuka mengakui bahwa ayahku sudah meninggal? Ayahku telah hilang selama 10 tahun, bagaimana dia bisa melihat ambisi Serigala dan Parker? Chapter 7043. Sementara Harvey York dan Alexei Murai dikejutkan oleh fakta mengejutkan yang dikatakan Faida Achanta, Coco Parker sudah kembali ke rumahnya. Coco Parker tidak hanya tidak bisa tidur, tetapi dia masih berjalan-jalan di kamar dan Parker dengan ekspresi marah di wajahnya. Kakak, tentu saja aku tahu siapa dia adalah perwakilan aliansi bela diri negara H. Aku juga tahu bahwa dia sekarang dikenal sebagai orang yang ditakdirkan untuk Faida Achanta. Bahkan sebelumnya, dia menamparkan wajah Skyplane di gedung aula seni bela diri Longmeng. Karena insiden di kasino, dia membuat Varian Parker berselisih dengan Mukak. Tapi, apakah kita harus takut padanya karena ini? Lenyapkan dia. Lenyapkan dia sekarang. Aku percaya dengan kekuatanmu Grand City, kamu pasti bisa membuatnya menderita dan mati di Grand City. Hak apa yang dimiliki orang luar untuk pamer di Grand City? Apakah kamu sedang bercanda? Pada saat ini, Coco Parker tidak lagi memiliki pesona dan keanggunan saat dia berada di luar. Wajahnya yang cantik penuh dengan kebencian dan ketegasan, seolah-olah dia berharap dia bisa menginjak-injak Harvey York di bawah telapak kakinya sekarang, dan kemudian menginjaknya sampai mati dengan sepatu hak tingginya. Dan Parker tidak menanggapi, dia hanya menyesap cangkir teh di depannya, lalu melihat ke langit malam. Entah apa yang dia sedang pikirkan. Ketika Coco Parker melihat bahwa Dan Parker tidak berbicara, dia menjadi semakin mudah tersinggung. Pada saat ini, dia berbalik dan menendang Harvey Parker yang berdiri tidak jauh darinya. Sampah. Orang sepertimu berani menyebut dirimu sebagai master petinju. Sangat memalukan. Jika bukan karena kamu, tentu saja aku tidak akan kehilangan orang-orangku. Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Dengan wajah yang gusar saat ini, Coco Parker hanya ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya dan menanggung akibat kekesalannya. Saat ini Harvey Parker memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan tidak berbicara. Jelas, dihancurkan oleh Harvey York merupakan pukulan telak baginya. Jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan menanggung rasa malu semuanya saat ini. Ketika Dan Parker melihat Coco Parker menyerang Harvey Parker dengan kata-katanya, Dan Parker akhirnya berdiri dan berkata, Coco, jangan main-main. Itu semua karena serangan diam-diam Harvey York. Jika berbicara tentang etika seni bela diri, tentu saja itu bukan kesalahannya. Paman Harvey Parker sudah habis-habisan. Paman, silakan pergi dan istirahat dulu. Selanjutnya, aku akan ke leluhurku untuk meminta manual 3 gerakan pukulan paling banyak dari teknik tinju keluarga Parker yang selalu kamu inginkan. Aku yakin setelah kamu menguasainya, kamu pasti akan mengalami perbedaan besar dari masa lalu. Setelah menenangkan Harvey Parker dan menyuruhnya pergi, Dan Parker berjalan kembali ke kamar. Dia menatap Coco Parker lekat-lekat dan berkata dengan dingin. Sudah berapa kali aku mengatakan itu? Tidak peduli seberapa semangatnya kamu tidak bisa menyentuh paman Harvey Parker. Dia bukan hanya paman kita, tetapi juga salah satu master klan yang benar-benar berdiri di sisi kita. Karena kemarahanmu,
kamu bisa saja mendorongnya ke sisi berlawanan dari kita. Itu akan menyusahkan kita sendiri. Berbicara tentang ini, wajah dan Parker menunjukkan ekspresi ketulusan. Menurutnya, Herware Parker memang seseorang yang pantas dirayu. Apalagi setelah kejadian Clarion Parker, dia jelas lebih memperhatikan lingkaran dan orang-orang di sekitarnya. Coco Parker sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu menggigit giginya dan berkata, "Kakak, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi aku tidak bisa menelannya." Dan Parker menepuk bahunya, lalu menekannya untuk duduk. Setelah duduk di sofa dan menuangkan secangkir teh dengan tangannya sendiri, dia berkata dengan lembut, "Adikku yang baik, Harvey York benar-benar tidak boleh didiamkan." Dalam informasi yang kita dapatkan sebelumnya, dia menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H karena keberuntungan. Itu tidak benar. Chapter 7044. Dia terlihat sangat sederhana, tetapi setiap kali dia mendapatkan keuntungan dari sesuatu, itu adalah unsur keberuntungan. Tapi begitu seseorang sering mendapat keuntungan dari keberuntungan, maka keberuntungan itu secara alami adalah bagian dari kekuatannya. Dulu, kupikir aku bisa menghancurkan Harvey dengan mudah, tapi sekarang apa hasilnya? Dari Walsing sampai Grand City, berapa banyak kerugian yang kita alami karenanya? Durandal Parker, Clarion Parker. Selain mereka berdua, berapa banyak lagi yang harus kita korbankan dan berapa banyak lagi orang yang harus kita hilangkan? Jadi, tidak peduli bagaimana kita menghadapinya, apakah itu secara damai atau perang, kupikir kita harus serius memikirkan konsekuensinya. Kalau tidak, jika seseorang tidak hati-hati akan ada masalah yang tak terbayangkan akan terjadi. Jelas dan Parker belajar dari pengalamannya sehingga memberikan kebijaksanaan untuknya. Setelah kegagalan dan kehilangan berturut-turut, dia sudah memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang Harvey York. Meski kali ini, wajah adik tercintanya bengkak karena pemukulan dan Parkerville juga kehilangan muka. Tetapi dan Parker merasa bahwa dalam keadaan seperti itu, pandangan jangka panjang masih perlu diambil. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa yang akan mengambil keuntungan jika keadaan terus berkembang. Baiklah. Kita tidak bisa melakukan apapun secara diam-diam. Kita tidak bisa menyusahkannya secara diam-diam. Tapi tidak bisakah kita membiarkan orang-orang dari Biro Keamanan Umum melakukannya? Katakan saja Zoltan Parker, dia juga dari Parkerville. Kenapa? Bisakah kamu membuatnya bertindak seperti ini? Apakah kita tidak menginginkan wajah Parkerville? Dan Parker tersenyum ringan dan berkata, "Aku sudah tahu tentang ini." Zoltan Parker awalnya menyukai tuan kedua, Otto Parker menekannya. Apa yang berani dia lakukan, tentu saja mundur. Sebelumnya, aku meminta Clarion Parker untuk keluar dan menyalahkan kasino. Dia tidak hanya menolak tapi berselisih denganku. Mengatakan hal ini, dan Parker terlihat aneh. Aku hanya bisa mengatakan bahwa hidup Harvey York memang sangat baik. Jika aku tidak menendang Clarion Parker keluar dari lingkaranku sekarang, dan Zoltan Parker harus memberinya wajah. Aku khawatir, dia akan mati malam ini dengan mengerikan. Semuanya sudah terjadi. Mendengar bahwa tuan kedua Parkerville dan kakak laki-lakinya telah berpisah, Coco Parker mengerti mengapa semuanya terjadi hari ini. Kulitnya juga agak jelek saat ini, dan kemudian dia berbisik. "Kakak, meskipun Clarion Parker keras kepala, dari sudut pandang tertentu, dia dapat dianggap sebagai orang besar di Grand City. Dia memiliki pengaruh tertentu, yang paling penting dia juga dari Parkerville. Jika dia benar-benar berlawanan dengan kita, pengaruhnya akan besar." Dan Parker berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, meskipun Clarion Parker memiliki banyak pendapat tentangku sekarang. Tapi ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Di Parkerville ini, aku sangat dihormati. Dan di seluruh Grand City, saya juga dihormati. Kecuali Clarion Parker, sudah ada banyak orang yang mendukungku di 7 keluarga. Hanya Clarion Parker, bahkan jika dia mengkhianati kita, itu tidak akan berdampak banyak. Dan bulan depan, ketika Imam Besar merayakan hari ulang tahunnya, itu akan menjadi 10 tahun. Setelah periode 10 tahun habis, guruku yang dermawan tidak akan kembali, dan Faida Achanta tidak dapat menemukan orang yang ditakdirkan. Maka Imam Besar dapat mengumumkan bahwa aku adalah penguasa kota Grand City berikutnya. Pada saat itu, aku secara alami akan menyelesaikan semuanya. Clarion Parker, beraninya dia membuat masalah denganku pada saat kritis ini,